Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Puin Pustaka Nusantara, narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Hakun Wirawasista Aparamarta, STMMT PhD, dan yang saya hormati Bapak Ibu serta seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan webinar pada pagi ini dengan tema pentingnya Green Teknologi untuk masa depan industri pangan Indonesia. Perkenalkan, saya Nanda Nazira yang akan membawakan susunan acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Semoga acara kita di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum memulai webinar, izinkan saya terlebih dahulu membacakan tata tertib webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dimohon untuk Bapak, Ibu, serta peserta webinar untuk menghidupkan kamera dan menonaktifkan suara selama webinar berlangsung. Yang kedua, link absensi akan diberikan setelah sesi tanya jawab dan diharapkan Bapak dan Ibu serta peserta webinar untuk mengisi absen kehadiran. Yang terakhir, kami akan memberikan kesempatan bertanya untuk Bapak, Ibu, dan peserta, yaitu 3 pertanyaan, dan nantinya akan mendapatkan door prize, pulsa gratis dan voucher 10% pada setiap pembelian paket penerbitan di Queen Pustaka Nusantara. Baiklah hadirin sekalian, tiba saatnya kita memasuki acara inti luar biasa. Beliau adalah Bapak PhD. Halo Bapak, apa kabarnya Bapak? Assalamualaikum, sehat semua Mbak ya. Bapak Ibu sekalian sehat Ya, nih. Alhamdulillah. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan biodata singkat Bapak ya Pak. Dr. Hakun Wirawasista Aparamarta merupakan dosen dan peneliti di program studi teknik kimia Institut Teknologi 10 November dengan jabatan akademik lektor kepala, serta menjabat sebagai kepala program pasca sarjana teknik kimia. Beliau TS serta meraih gelar PhD dari National Taiwan University of Science and Technology. Beliau memiliki beberapa keahlian di bidang teknologi ekstraksi, biodiesel, minyak nabati, dan senyawa bioaktif, serta telah menghasilkan banyak publikasi internasional bereputasi, beberapa buku, dan paten. Rekam jejak penelitiannya berfokus pada pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk pangan, energi, dan kesehatan. Wah, keren banget ya biodata beliau. Nah, dengan pengalaman beliau yang begitu luas, pastinya akan banyak ilmu dan inspirasi yang bisa kita ambil hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita sambut bersama Bapak Hakun Wirawasista Aparamarta STMT PhD. Waktu dan layar kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Ini mohon maaf nih sama-sama belajar ya. Ini saya sekedar sharing ya. Jadi sebetulnya ini berpusat pada ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tawaran ya dari pemerintah Cina ya. Saya pikir postdoc biasa. Ternyata ini adalah apa namanya? Bentar, sebelum mulai ini sudah kelihatan ya share screen saya ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian share screen-nya? Sudah Pak, sudah. Kelihatan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi tawaran dari pemerintah Cina, saya pikir postdoc di perguruan tinggi Cina. Ternyata ini adalah tawaran pemerintah Cina yang gaji per bulannya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tidak bisa menyebutkan, jadi adanya konversi microwave, jadi alat yang saya desain dan sudah saya patenkan ini menjadi microwave yang akan dihilirisasi di
industri pangan. Nah, dari situ saya menolak Bapak Ibu sekalian, karena saya masih cinta tanah air ya. Terus kemudian saya berharap teknologi ini bisa dikembangkan di industri pangan yang ada di Indonesia. Nah, akhirnya terbetik untuk mendalami apa sih kelebihannya. Walaupun pada saat itu saya sudah menciptakan paten ya terkait microwave assisted extraction, dan alat-alat ini sudah melanglang buana di berbagai perguruan tinggi ya desain saya. Tidak apa-apa, saya apa namanya, istilahnya saya hibahkan, yang penting untuk kemaslahatan dan pembelajaran generasi penerus kita. Nah, akhirnya saya buat buku. Nah, ini kebetulan dari Queen Pustaka kemarin koordinasi, dan ternyata kok bagus. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bekerja sama dengan Queen Pustaka, karena ini adalah baru pertama kali terus terang saya membuat buku. Karena kalau hasil setelah saya pembelajaran terkait microwave ini tidak dibukukan, sayang sekali, karena nanti tidak akan terdokumentasi, dan kalau saya meninggal maka itu terbawa di saya ya. Nah, dengan adanya buku ini bisa nanti menjadi pembelajaran buat semuanya. Nah, itu adalah apa namanya, saya mencoba. Nah, kebetulan ketemu dengan Queen Pustaka, dan alhamdulillah malah jadi 2 buku. Jadi green teknologinya itu sendiri dan diversifikasi di bisnis kan. Jadi keahlian saya adalah terkait topik pemurnian minyak goreng menjadi healthy oil. Jadi tidak hanya minyak goreng saja, healthy oil. Terus kemudian senyawa bioaktif ini adalah penemuan menjadi membunuh sel kanker jadi dari kulit manis. Dan ini sudah kerjasamanya dengan perguruan tinggi di Taiwan, Profesor Chan di CCU Taiwan, dan alhamdulillah insya Allah ini ada hilirisasi nanti menjadi produk, jadi produk herbal tetapi sudah mempunyai rekam medis. Nah, ini saya lanjut ya. Ini adalah profil saya, Bapak dan Ibu sekalian. Nomor 2 ini adalah yang menjadi luar biasa ya, karena saya mencoba menyelamatkan kelapa sawit ya. Kelapa sawit itu ternyata bisa loh menjadi healthy oil. Nah, ini ya. Sampai gara-gara paper ini terbit 1 minggu setelah paper ini terbit, saya diundang ke Kanada free, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya tulis. Saya belum berani karena masih hanya dengan riset internasional. Jadi di sana luar biasa. Jadi yang terkait kelapa sawit ini ya, ini sana tergolong minyak kurang sehat, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan alat dan teknologi yang saya ciptakan ini, ternyata bisa menjadi healthy oil. Nah, ini nanti akan saya jelaskan sekilas. Nah, ini ada di South African Journal, ini Scopus Kiwan, wakilnya sekitar ini 95, Bapak Ibu sekalian. Jadi termasuk top tier di Scopus Kiwan. Nah, ini ya, jadi saya dulu ini adalah di Taiwan, ya, dulu alumni Trans TV ya. Kemudian tidak sengaja kepleset jadi dosen. Tapi alhamdulillah dengan jadi dosen ini, karena saya ditempa di Trans TV, menjadi tahan banting ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang bisa survive ya, walaupun di Taiwan luar biasa. Dan saya sempat memiliki restoran halal store ya. Jadi mahasiswa pertama kali yang punya restoran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mencoba cetak biru, apa sih pentingnya green technology. Ini ya, green technology buat kita. Apakah kita masih masuk paradigma ini? Sampai kapan kita lanjutkan? Karena negara-negara maju sudah memulai ini, Bapak Ibu sekalian. Salah satu contoh, kenapa green technology ini sangat dikembangkan, karena dia bisa membuat produk itu menjadi premium. Jadi kalau produk biasa itu
mungkin nilai jualnya hanya 1 kali ya. Tapi kalau produk premium itu bisa 3 kali lipatnya. Nah, otomatis revenue di sini akan naik. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi ini akan saya jelaskan. Nah, ini adalah sumber pencemaran ya, teknologi-teknologi yang ada sekarang. Dan ini kurang baik kalau ini diteruskan, karena kita nanti ada namanya dinamakan dengan carbon tax ya. Nah, carbon tax ini apa namanya? Kalau diterapkan di Indonesia mungkin bisa jadi kita akan banyak yang gulung tikar, Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian yang kedua terkait ini saya mencoba mengambil di pemurnian minyak goreng, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah konsep pemurnian. Ini adalah teknologi yang saya ciptakan, kami ciptakan ya. Jadi di sini ada degamming, ethylation, bleaching, dan deodorization. Nah, ini suhunya 200 derajat Celcius, Bapak Ibu sekalian. Apa efeknya? Kalau di atas 2 derajat Celcius ada senyawa 3-MCPD akan keluar. Ini adalah penyebab kanker. Notabene, semua teknologi yang membuat minyak goreng adalah suhu temperatur deodorisasinya di atas 200 derajat Celcius. Artinya apa? Ini senyawa ini akan keluar. Nah, jadi teknologi hijau ini adalah teknologi yang juga digunakan untuk membuat makanan yang lebih sehat. Nah, suhu pemurnian di sini hanya 70 derajat, Bapak Ibu sekalian. Nah, notabene apa? Senyawa ini tidak akan keluar. Ya, kita lihat di sini. Jumlah kasus kanker di Indonesia bisa jadi disebabkan oleh minyak goreng. Bisa jadi. Saya nggak ngomong apa namanya sudah pasti ya. Bisa jadi. Karena tadi senyawa deodorisasinya, pemurnian deodorisasi ini lebih dari 200 derajat Celcius. Terus belum lagi jantung koroner. Kenapa? Karena saturated fatty acid-nya atau lemak jenuhnya itu lebih besar dari 50% dalam komposisi yang ada di minyak goreng. Artinya apa? Kalau dibiarkan terus, ya ini akan menyebabkan jantung koroner. Nah, teknologi yang saya ciptakan, SFA-nya, dulu saya pernah menggunakan nyamplung ya, karena nyamplung non-edible oil, itu bisa turun menjadi kurang dari 30%. Nah, saya coba menggunakan apa namanya kelapa sawit, SFA-nya masih 45%. Tetapi notabene itu sudah di bawah 50%. Nah, ini lagi proses penelitian apakah bisa nanti di bawah 100 di bawah 35%. Ya, sama dengan nyamplung tadi. Nah ini dua penyakit Bapak Ibu sekalian. Ya, dua penyakit dan adik-adik ya. Ini yang bisa jadi disebabkan oleh teknologi yang ada ya. Kurang menampung aspek kesehatan. Nah, ini ya. Ini sumber-sumbernya ada nih Bapak Ibu sekalian ya. Ini D itu adalah dari Sulaiman et al. Tahun 2022 jurnal ya. Jadi bukan jurnal sembarangan. Terus kemudian yang kandungan FFA kalau kurang dari 30%, Bapak Ibu sekalian bisa lihat yang 2025, Aparamata 2025, Making Healthy Oil. Ini semua FFA yang minyak goreng yang ada di pasar kebanyakan di atas 0,3%. Tetapi standar dari SNI harusnya kurang dari 0,3% dengan titrasi. Nah, ini adalah teknologi ya, dari teknologi yang ada. Belum lagi pemurnian secara kimia ini solvennya tidak bisa di recovery. Artinya apa? Artinya adalah mencemari lingkungan. Cukup berbahaya. Sedangkan ini dia menggunakan solvent yang lebih sedikit. Kalau ini
pemurniannya itu sekitar 3 sampai 4 jam ya. Kalau MAE itu hanya 15 sampai 30 menit. Artinya apa? Notabene solvent yang digunakan jauh lebih kecil. Belum lagi apabila dikombinasikan dengan BSE, Bed Water Solvent Extraction, ini solventnya dapat di-recovery. Jadi ramah lingkungan. Ya, kita lanjut. Nah, ini teknologinya ya. Jadi menggunakan seperti ini ya. Ini skala-skala pabrik seperti ini ya. Dia long distillation time, low yield ya. Jadi yieldnya kecil. Terus kemudian high energy consumption. Nah, di era seperti ini harusnya kita menggunakan teknologi yang low energy consumption. Kenapa? Karena bahan baku fosil ini lama-kelamaan makin mahal. Nah, itu dibutuhkan teknologi yang rendah konsumsi. Nah, ini apa? Nah, ini ya. Seperti itu yang diperlukan. Terus kemudian, nah ini. Kenapa kok dia sampai high consumption? Nah, karena ini panas diserapkan secara konduktif dari dinding ke bak, konsentrasi lambat, gradien suhu tidak merata, dan mayoritas energi terbuang ke lingkungan. Waktu proses lama memicu degradasi termal. Jadi tidak langsung menghancurkan dinding yang di sini ya, mengekstrak. Tetapi banyak terbuang ke lingkungan. Sehingga high consumption, energy, dan low yield. Nah, bandingkan dengan microwave. Ini contoh dari green energy teknologi ya. Karena saya menggunakan ini, ya saya pakar di sini. Terus kemudian saya juga mencoba beberapa green teknologi seperti ultrasonication dan seterusnya ya. Nah, kita lihat di sini ada namanya gelombang mikro. Ya, gelombang mikro ini langsung menembakkan sesuai sasaran pas. Ya, dan langsung diserap oleh momen dipol. Ya. Nah, kemudian terjadi pemanasan seketika di sampel ini ya. Terus keluar mulai volumetrik dan memecah dinding matriksnya. Sehingga apa? Begitu dinding matrik rusak, itu senyawa yang di dalam dinding matriks itu bisa langsung terekstrak sempurna. Sehingga apa? Yield yang dihasilkan bisa lebih banyak dibandingkan dengan proses yang konvensional. Nah, ini ya. Jadi ini kapasitas produksi tinggi ya. Kualitas produk konsisten dan aman atau food safety, tuntunan clean label. Ini harus dipecahkan. Ya, terus kemudian reduksi jejak karbon, kepatuhan standar ESG, efisiensi utilitas. Nah, green technology bukan lagi inisiatif reputasi tambahan, ya, melainkan strategi inti. Nah, ini untuk mempertahankan kelayakan ekonomi di tengah margin yang semakin sempit. Ya, Bapak dan Ibu, karena cost itu akan semakin besar. Nah, kalau kita menggunakan teknologi yang biasa, maka ini margin keuntungan akan semakin kecil. Nah, ini adalah pentingnya green technology. Cost efisiensi, kita bandingkan saja prosesnya 3 sampai 4 jam ya, versus dengan 15 sampai 30 menit. Mana yang lebih besar cost-nya? Ya jelas ini ya. Belum lagi yield-nya juga nggak begitu besar, karena tadi tidak tepat sasaran. Nah, makanya green technology ini sangat penting ke depannya ya. Nah, ini ya, konvergensi tekanan eksternal dan internal memaksa transformasi industri. Nah, ini tadi yang saya bilang di awal, kenapa kok pemerintah Cina menggunakan microwave ya untuk industrinya? Itu saya jadi terpikir kasusnya mobil listrik ya. Jelas pasti akan terjadi penghematan kos di sana. Terus kemudian yang dihasilkan produk premium, sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi. Nah, ini kita lihat. Di sini ada sudah terbukti ya, BBM naik tinggi ya.
Jadi kalau Pertalite itu tidak disubsidi mungkin sudah sampai 15-20 ribu ya. Nah, itu juga jelas tidak efisiensi untuk industri pangan ya. Nah, mengkonsumsi 30% energi global, OPEC sangat rentan ya terhadap fluktuasi harga bahan bakar fosil. Nah, ini ya kalau menggunakan sistem yang masih yang masih lama ya. Nah, kemudian ada di sini ada variabilitas bahan baku. Nah, komoditas tropis sawit ya, jagung dan seterusnya memiliki fluktuasi mutu musiman. Belum lagi ya ini seperti ini ya. Di Indonesia itu kenapa industri pangannya jalan di tempat? Ya, salah satunya adalah petani di Indonesia itu belum menghasilkan mutu sesuai spek industri. Karena kenapa? Mohon maaf. Lulusan-lulusan perguruan tinggi itu jarang mau yang menjadi petani. Ini bedanya dengan yang ada di Taiwan ya. Tahun lalu saya kebetulan berkunjung ke CCU Taiwan. Di situ saya melihat teh ya, daerah Chiayi itu paling terkenal di tehnya. Ternyata yang menjadi petaninya itu adalah lulusan doktor di CCU tersebut. Ya, lulusan doktor. Dan dia sampingannya dia mengajar karena memang senang ngajar ya. Dan gelarnya sekarang profesor. Jadi utamanya adalah petani teh. Nah, dia bisa memvariasi berbagai macam jenis teh. Bahkan ada teh yang sangat mahal, itu yang dinamakan dengan teh antioksidan. Itu mahal sekali ya. Saya bawa contohnya. Jadi kecil itu sekitar berapa ya? Mungkin 1 sampai 1,5 juta. Beda dengan kita ya, cuma hanya satu varian. Ya. Karena kenapa? Ya mohon maaf. Saya tidak menghilangkan aspek ini. Edukasi ini sangat penting. Ya. Nah, kalau misalnya padi itu dikelola oleh perguruan tinggi itu banyak variasinya nanti. Variasi padi antioksidan, variasi padi low sugar ya untuk penyakit diabetes dan seterusnya. Banyak itu bisa menggunakan teknologi green teknologi ini. Ya, terus kepatuhan ESG dan akses pasar. Nah, ini ada audit jejak karbon kalau kita mau ekspor produk kita ya. Multinasional bukan lagi preferensi melainkan syarat mutlak. Gagal dekarbonasi, risiko delisting dari vendor dihilangkan. Jadi tidak boleh lagi ekspor. Nah, itu sudah harus menjadi kewajiban. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketergantungan fosil ya. Dominasi energi fosil dalam struktur OPEC secara konstan menggerus margin laba ya. Jelas ya, sekarang harga BBM itu sudah tidak ekonomis kalau digunakan untuk usaha. Ya, pertama turbo itu sudah sampai 20 ribuan sekian. Nah, itu tidak ekonomis kalau misalnya industri masih menggunakan itu. Nah, saatnya kita beralih transformasi ke teknologi hijau ya. Nah, ini ya industri pangan dan energi nasional. Sudah saatnya. Nah, bagaimana menjalani jurang operasional dan tantangan scale up? Nah, ini yang juga mengapa pemerintah Cina menggaji saya ya dengan luar biasa itu ya. Karena ini ternyata ya. Nah, non-uniform heating. Jadi risikonya distribusi medan elektromagnetik tidak homogen pada reaktor skala industri. Nah, kalau microwave menjadi microwave, itu daya yang dibutuhkan bagaimana? Karena pasti membutuhkan daya yang besar menjadi makro. Nah, itu adalah tantangannya. Bukan kesulitan, saya bilang ya. Tantangan, dan itu bisa dipecahkan. Ya, mitigasinya desain rongga terkalibrasi khusus, pemasangan sensor, suhu real time, dan seluruhnya. Ini saya menciptakan alat baru lagi, semua saya gunakan sensor. Saya ingin tahu nanti kalau bisa
scale up ini bagaimana. Jadi ini lumayan habisnya ya. Tapi tidak apa-apa untuk pembelajaran di skala lab sebelum dihilirisasi ya. Nah, terus kemudian kompatibilitas food safety. Nah, ini ya. Jadi mahasiswa saya kemarin ke kelas mutu pangan ya. Saya minta untuk melihat jajanan di pasar ya. Terus kemudian dikaitkan dengan standar SNI dan standar EU-PEN dan seterusnya ya. Ternyata luar biasa ya. Safety-nya luar biasa. Saya tidak bilang bagus atau tidak ya, luar biasa. Ya, terus kemudian bagaimana cara mitigasinya? Nah, dengan HACCP ini terkait safety keamanan pangan dan alhamdulillah saya juga sudah lulus untuk sertifikasi HACCP keamanan pangan ini ya. Menggunakan pelarut berstatus GRAS yaitu Granular Economic Safe atau yang dinamakan dengan food grade. Nah, food grade ini masalahnya mahal ya. Apakah ekonomis atau tidak? Ya, digunakan untuk industri dengan teknologi yang ada sekarang. Saya bilang teknologi yang ada sekarang ya. Jelas agak kesulitan karena mereka teknologi yang ada sekarang produknya tidak menghasilkan produk yang premium dan yieldnya tidak besar ya. Nah, ya. Terus kemudian kesiapan SDM. Nah, ini ya. Risikonya kegagalan operasional akibat kurangnya literasi digital dan ketidakpahaman SOP. Nah, kebanyakan memang ya mohon maaf yang kerja di industri edukasinya susah ya untuk S1, S2 maupun S3. Karena tantangan ini. Bagaimana menciptakan green technology. Ya, kayak kita mestinya kalau listrik menggunakan teknologi nuklir itu lebih ekonomis. Tetapi masalahnya apakah SDM kita sanggup? Ya. Saya pernah kerja praktek di oil and gas ya, tahun 99 di Riau itu sudah ditulis dilarang buang puntung rokok. Ada karyawannya yang rokok dibuang di situ, adik-adik Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti SDM-nya belum siap terkait budaya safety. Nah, ini tantangan. Nah, kendala scale up, non-uniform heating. Nah, ini saat volume reaktor dibesarkan. Nah, ini solusinya. Terus kemudian regulasi pelarut ya. Apakah pelarut kita yang gunakan sekarang masih clean label atau tidak? Karena clean label ini jelas lebih mahal. Terus keamanan mutu. Nah, memicu migrasi komponen yang tidak diinginkan. Bagaimana kita monitoring HACCP ini nanti. Terus kemudian budaya operasi dan SDM. Nah, ini yang akan sulit tadi Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang karena transformasi budaya itu butuh waktu 1 sampai 2 tahun ya. Tidak bisa langsung. Nah, ini ya. Menanamkan budaya ideally safer design. Oke. Kita lanjut. Nah, ini peta dasar saya ini. Terus kemudian proyeksi biaya kumulatif. Nah, ini yang memang di awal ya, Bapak Ibu sekalian, di awal capeknya ini tinggi ya. Tapi setelah itu OPEX-nya rendah. Dan capek itu hanya sekali Bapak dan Ibu. Misalnya umur pabrik 20 tahun, hanya sekali. Terus seterusnya adalah OPEX. Nah, di konvensional ini OPEX-nya tinggi, terus menjulang ya. Sedangkan ini makin ratan dalam kelamaan ya. Nah, ini kaitkan dengan break even point. Di sini titik impas di mana dia tidak untung dan tidak rugi. Ya, kita bisa melihat di sini. Nah, ini ya. Jadi, pemanasan volumetrik menuju pencapaian transformasi secara instan, waktu siklus turun, nah kepatuhan pada green
Waktu kontak singkat mencegah degradasi. Ya kalau apa namanya bioaktif itu kalau terlalu lama dia akan rusak. Ada suhu tinggi, apa degradasi suhu juga rusak. Ya, makanya kalau konvensional ini kurang menarik apabila kita ini ya apa namanya mengekstrak dan memurnikan bioaktif kompon. Ini industri yang luar biasa. Pada saat itu saya merancang pabrik ya, rancang pabrik mahasiswa saya sebagai tugas akhir. Jadi kaget juga saya juga ya. Dalam setahun itu dia hanya operasi 3 bulan sudah mengcover 1 tahun, Bapak Ibu sekalian. Karena industri bioaktif kompon ini sangat menarik. Ya, saya beli rentan standar alfa mangostin aja ya, itu sekitar 7 sampai 10 juta, cuma hanya 7 sampai 10 miligram. Nah, bayangkan 1 kilogram emas aja kalah ya. Nah, teknologi hijau bukanlah biaya kepatuhan NO5 cost ya, melainkan rekayasa efisiensi ekstrim, ekstraksi lebih cepat ya secara otomatis menghasilkan proses yang lebih murah, produk yang lebih murni. Nah, ini ya lebih murni otomatis bisa premium produk dan jejak yang lebih hijau. Nah, sintesis roda gilanya, nah ini ya, ini bisa dibaca. Jadi OPEX turun dan kualitas akan naik. Terus aspek pasar, kepatuhan SDM, lolos audit, ya, terus margin ekspansi, keuntungan harga premium. Nah ini kita mendapatkan harga premium. Produk dengan harga premium jelas harganya jauh lebih tinggi. Kayak minyak goreng dengan minyak goreng sehat. Ya, minyak goreng Vilma dengan minyak goreng minyak zaitun ya. Beda jauh harganya 2-3 kalinya. Nah, ini ya bisa membiayai R&D, scale up dan seterusnya ya. Adopsi integrasi MAE, Microsoft Assisted Extraction, bisa memangkas waktu, energi produksi, pemanasan volumetrik menjadi lebih efisien. Nah, terakhir ini adalah keberlanjutan lingkungan dan profitabilitas ekonomi yang didorong oleh efisiensi termodinamika. Nah, ini ya. Nah, ini saya rasa sama. Ini bisa dibaca. Nah, ini yang penting. Nah, ini ya. Paradigma lama ya. Fokus evaluasi dominan pada capek. Nah, kenapa kok tidak ini? Saya punya gambar lebih menarik ini ya. Kadang industri itu tidak mau menerapkan green technology. Kenapa? Karena ini. Waduh, capeknya tinggi. Padahal tidak melihat ini. Nah, ya jadi yang kelihatan di permukaannya saja. Ya. Padahal capek itu hanya 30% dari yang ada di bawah tadi ya. Yang di bawah ini adalah 70%. Di sini ada biaya energi. Terus kemudian konsumsi pelarut ya. Terus nah ini keputusan berbasis capek semata adalah kelemahan strategis ya. Jadi kelemahan strategis. Belum nanti kalau ada biaya denda lingkungan ya. Nah, ini. Jadi sudah saatnya kita beralih ke arah green technology. Nah, kita kembali. Nah, ini ya. 6 pilar green technology, ada nilai tambah ya. Efisiensi energi, minimalisasi limbah, pelarutnya aman, ada LCA dan LCC terkait kos dan lingkungan. Terus keamanan pangan lebih bagus ya. Nah, efisiensi sejak tahap desain sudah terjadi efisiensi. Terus tekanan ganda industri, kepatuhan ESG. Nah, ini adalah yang konvensional masih pemanasannya konduktif. Yang MAE ini adalah pemanasan apa namanya volumetrik. Menggunakan gelombang mikro bisa menembus langsung ke pusat bahan ini ya. Nah, terus kemudian ini teknologinya ya. Capek, OPEC dan seterusnya ya. MAE medium. Kalau ini adalah green technology yang lain ya. Ya height. OPEX-nya ini height ya konvensional. Terus kemudian di sini mulai low. Di sini FE itu super petis ya. Ini medium. LCC-nya medium height. Ini medium low. Kualitasnya ini height. Kalau super critical memang saya akui very high. Tapi masalahnya dia
OPEX-nya juga medium. Nah, ini ya alur ke. Nah, ini ya. Jadi bisa fase 3 adopsi. Ini adalah roadmap-nya. Nah, target nasional 1 dekade menjadikan 30% industri sebagai industri pangan pengolahan di Indonesia. Jadi supaya apa? Supaya nanti bisa bersaing dengan industri yang ada di luar negeri ya. Nah, ini konsep triple helix ini terus dilakukan ya. Ini sudah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi substitusi impor strategis dan keamanan pangan. Ya. Ini saya menciptakan minyak goreng sehat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi minyak goreng sehat ini FFA-nya harus kurang dari 0,3%. Terus kemudian TG-nya harus lebih besar dari 98%. Terus yang ketiga, SFA-nya itu harus kurang dari 50%. PUFA-nya, polyunsaturated fatty acid, ini yang bagus untuk tubuh ya, itu lebih besar dari 50%. Dan alhamdulillah tercapai. Apalagi yang menggunakan nyamplung, tapi saya tidak berani menjual ke pasaran ya. Kenapa? Karena nyamplung itu non-edible. Nah, non-edible ini juga ini ya, maksud saya. Saya kira-kira cukup Mbak? Atau ini? Masih ada waktu buat saya? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ya, jadi konvensional ada CAPEX, OPEX, energi ya, OPEX pelarut, kualitas yield, dan safety. Ini adalah 2 teknologi, green technology. Memang secara CAPEX dia hanya 25%. Ini green technology juga ya, ultrasound. Nah, CAPEX-nya 50%, microwave juga sama. Kalau ini jelas lebih mahal karena pakai supercritical. Nah, OPEX-nya ini tinggi adik-adik, Bapak Ibu sekalian ya. 100%, ini 50%, ini hanya 25%. Karena lebih cepat dari ultrasound. Sehingga dia lebih hemat energi maupun hemat pelarut. Nah, di sini masalahnya dia tetap 75%. Ya. Terus kemudian OPEX-nya, pelarutnya, ini 50%. Karena waktunya lebih cepat, ini 25%. Dan di sini 0%. Dia tidak pakai OPEX. Ya, pelarut. Tapi kalau energi dia tinggi. Nah, kualitas yieldnya alhamdulillah sama. 100%. Safety-nya, tapi dengan catatan budaya SDM-nya sudah sesuai ya. Makanya microwave dan supercritical ke depannya ini menjadi hype ya untuk diterapkan di industri pangan. Cuma masalahnya kalau supercritical di sini energinya masih tinggi, 75%. Nah, ini ya. Jadi ini yang saya kembangkan, saya ciptakan adalah, jadi saya kombinasikan Bapak Ibu sekalian. Jadi microwave assisted extraction sama bedwise solvent extraction. Nah, alhamdulillah ini sudah kami patenkan. Ya, jadi prinsipnya dalam teknologi konvensional ini adalah heating biasa. Terus kemudian penguapan dan pemulihan pelarut. Kalau MIBC dia menggunakan gelombang mikro, ini mikronya. Ya, jadi untuk merusak dinding matrik, kemudian fase separation dan menjadi minyak goreng sehat. Nah, di sini efisiensi energinya tinggi, konsumsi energinya tinggi ya. Karena di sini butuh waktu bahkan mungkin 1 hari. Ya, kalau di sini hanya 15 sampai 30 menit. Ya, waktu pemrosesan singkat, waktu pemrosesan lama. Penggunaan pelarut berlebih, kalau ini penggunaan pelarut berkurang. Karena pelarutnya berlebih dan tidak bisa direcovery, maka limbah dan emisinya tinggi, dan di sini limbah dan emisinya minimal. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini ekstraksi yang lain.
Dan ini ya. Kalau menggunakan MAI-BSE, ini tadi microwave aja, efisiensi tinggi, penggunaan pelarut berkurang, limbah dan emisinya minimal. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini syarat apabila digunakan untuk bisa diisi adalah benefit per cost rasionya lebih besar dari 1. Alhamdulillah, saya sudah menggunakan analitik hierarki proses dengan expert choice dan benefit per cost rasionya lebih besar dari 1. Berarti teknologi ini bisa diterapkan. Nah, ini kriteria benefitnya, yield senyawa target, profil kualitas, kecepatan proses. Ini cost-nya adalah CAPEX, OPEX, kesiapan ruang untuk HACP dan HSE. Kalau kurang dari 1 maka harus direvisi skenario harga dan energinya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa baca saya sendiri ya. Jadi waktu ekstraksi, ini saya bilang tadi, ini di di antara teknologi hijau, green technology ya. Kalau teknologi MAI ini semuanya bisa pemulihan senyawa bioaktif ya. Ini sangat menarik. Kalau MAI itu memiliki performa keberlanjutan lebih baik dibandingkan dengan UAI menurut Gonzales tahun 2024. Nah, ini adalah skema dari alat saya Bapak Ibu. Ini yang saya ciptakan, kami ciptakan ya. Jadi ini adalah microwave, ini memakai kondenser, ini ada cooling waternya. Ini ada sensornya, sehingga bisa saya atur berdasarkan waktunya ini ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi penggunaan senyawa ini, jadi outputnya adalah produk premium tadi, healthy oil. Ya, kualitasnya juga sangat bagus. Ya. Nah, ini ya, biasanya permasalahan di industri itu ada parameter fisik dan kimia kadar airnya. Terus kemudian yang saya langsung ke sini saja. Jadi deodorisasinya. Nah, ini Bapak dan Ibu. FFA pasca deodorisasi lebih besar dari 0,3 ya. Ini ya, ini juga mengkhawatirkan dan saya sudah pakai gas kromatografi. Ini harusnya dia lebih lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan titrasi. Karena titrasi itu human error-nya lebih besar daripada memakai mesin GC ya. Nah, ini juga di atas punya saya ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca jurnal saya di Making Healthy Oil itu lebih besar dari 2%. Yang healthy oil itu lebih besar dari 1%. Saya tidak mau nyebut produknya ya. Nah, minyak saya yang saya hasilkan dari kelapa sawit itu masih 0,62, tetapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan 2%. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini food energy, juga saya mengembangkan, ini riset saya lagi mengembangkan biodiesel yang sekarang pakai minyak kelapa sawit ya. Ini juga agak ngeri juga. Jadi irisan dengan pangan ini agak berbahaya. Kalau diteruskan mungkin nanti minyak gorengnya bisa akan tinggi. Kita jadi pengimpor minyak goreng. Nah, ini saya mencoba mengembangkan menggunakan mikroorganisme. Nah, ternyata menarik ya. Menarik. Cost-nya Cost-nya ini hanya 0,6 ini ya. Kalau menggunakan kurban oil itu 0,6. Kalau menggunakan TKKS dan mikroorganisme itu hanya 0,16. Nah, selain itu potensi asam lemaknya menarik ya. Ini saturated fatty acid-nya 37 sampai 79. Mufanya ini di bawah ini. Nah, ini sangat menarik. Nah, ini yang saya kembangkan. Jadi kalau nanti saya treatment mufanya lebih besar, ini menarik untuk bioproduct. Kalau saturated fatty acid-nya lebih besar, ini bisa untuk digunakan
biodiesel digunakan untuk energi. Ini kami lagi treatment. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan ke MC. Akunun. Baik, Bapak. Terima kasih kepada Bapak Hakun Wirawasista Paramata yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Baiklah, kita langsung saja ke sesi selanjutnya ya. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita punya satu sesi yang sangat spesial nih dari tim kami, yaitu penjelasan singkat mengenai produk kami yang pastinya menarik dan relevan banget buat Bapak Ibu serta peserta webinar. Kepada rekan kami Syarifah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan-rekan dan pembicara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Syarifah Ulaya. Saya adalah admin dari penerbit buku Kuin Pustaka Nusantara. Nah, salam kenal kepada Bapak Hakun Wirawasista. Kenal, saya Syarifah. Saya izin share screen untuk menjelaskan tentang produk-produk kita pada produk-produk penerbitan kita hari ini. Baik. Apakah sudah muncul untuk share screen saya? Sudah, Kak. Sudah muncul. Penerbit Kuin Pustaka Nusantara merupakan penerbitan buku yang bertepatan di Riau, Kota Pekanbaru, di mana penerbit Kuin Pustaka Nusantara ini sudah berdiri dari tahun 2025 dan kita terdaftar sebagai anggota IKAPI dengan nomor 031 RAU 2025. Nah, di sini kami bergerak untuk menerbitkan buku seperti buku ajar dan buku monograf, referensi. Bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku, bisa melalui kami. Nah, kami mempunyai beberapa paket penerbitan untuk Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu paket tulis basic, di mana paket ini jika Bapak Ibu telah mempunyai naskah, bisa langsung memasukkan naskah ke dalam template buku kami. Kami akan menyediakan template buku dan proses penerbitan juga dari Bapak Ibu. Penerbitan kita sudah penerbitan kita ini terbit buku ISBN, kemudian dipakai ini Bapak Ibu juga mendapatkan gratis 2 buku fisik. Nah, paket tulis basic ini dimulai dengan harga Rp500.000 jika terbit ISBN dan jika dengan sertifikat HAKI dengan harga Rp950.000. Kemudian fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan seperti e-book, kemudian buku cetak sebanyak 2 buku fisik dengan ukuran A5, kemudian mendapatkan template buku, layout dan desain cover dari kami, kemudian ada royalti penjualan 20% jika buku Bapak Ibu terjual oleh tim kami, kemudian ada diskon sebesar 20% bagi Bapak Ibu yang ingin menambah cetak buku, kemudian ada sertifikat penulis, ada sertifikat HAKI, dan ada video ulasan buku Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah paket standar. Nah, paket standar ini tidak perlu repot Bapak Ibu, cukup mengirimkan naskah saja kepada kami yang sudah Bapak Ibu tulitin naskahnya. Nanti tim kami akan bantu untuk menerbitkan buku. Fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan seperti e-book yang berstandar ISBN, tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu, penerbitan kita sudah standar ISBN, kemudian kita sudah terdaftar sebagai anggota IKAPI. Kemudian ada sertifikat penulis, ada video ulasan buku, kemudian ada dapat buku cetak dan royalti 20%. Nah, jika Bapak Ibu mengajak rekan-rekan untuk menerbitkan buku dengan kami akan memberikan komisi 10% jika Bapak Ibu mengajak rekan-rekan untuk menerbitkan buku pada kami. Kemudian ada paket tulis tunggal. Nah, jika Bapak Ibu mempunyai naskah dan tidak ingin repot dalam memindahkan naskah ke dalam template buku kami, bisa langsung mengirim saja kepada tim kami. Nanti tim kami yang akan bantu editing, kemudian layout, cover, kemudian sertifikat
Kemudian Turnitin juga dari tim kami. Nah, paket tunggal ini dimulai dengan harga 1 juta dan jika kita sekalian dengan sertifikat haki dengan harga 1.450.000 rupiah. Di sini Bapak Ibu juga mendapatkan 3 buku cetak, kemudian e-book. Untuk buku terbitan kita semuanya sudah terindeks di Google Scholar, kemudian Akademia dan ResearchGate. Kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan sertifikat penulis, sertifikat haki, mock-up gratis, promosi penjualan, dan video ulasan buku. Kemudian, nah jika Bapak Ibu mempunyai naskah dari hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi, ini biasanya Bapak Ibu untuk kenaikan jabatan atau rekan-rekan yang untuk memulai tugas akhir bisa mengirimkan skripsinya kepada kami. Nah, kami ada paket khusus yang dinamakan paket tulis konversi, di mana kita perlu konversi naskahnya menjadi bahasa buku sesuai dengan standar ISBN. Nah, paket ini dimulai dengan harga 1.250.000. Jika dengan haki itu harganya 1.450.000. Bapak Ibu mendapatkan e-book gratis, 3 buku cetak gratis, ukuran A5, terindeks tugas sekolah, kemudian sertifikat penulis, royalti 20%, buku terbit ISBN, video ulasan buku, mock-up gratis, dan promosi penjualan buku. Nah, kemudian jika Bapak dan Ibu tidak sempat menulis atau belum mempunyai naskah, tapi sudah punya rancangan atau judul, Bapak Ibu bisa memilih paket yang namanya paket eksekutif, di mana Bapak Ibu cukup memberikan saja rancangan atau judul kepada kami, atau Bapak Ibu mempunyai RPS pendidikan, bisa mengirimkan kepada kami, nanti kami bantu proses penyusunan buku. Untuk harganya dimulai, untuk harga yaitu 4 juta, sudah lengkap fasilitasnya yang dimulai dari pembuatan naskah oleh tim editor kami, kemudian sertifikat haki, e-book ISBN resmi, buku cetak sebanyak 4 dengan hardcover ukuran A5, kemudian ada sertifikat penulis, ada royalti penjualan buku, diskon cetak buku, kemudian komisi, dan lain sebagainya. Kemudian ada paket kolaborasi. Nah, beberapa bidang ilmu seperti dari bidang pertanian, hukum, akuntansi, ekonomi, pendidikan, teknik, sastra, Inggris, ilmu pemerintah, komputer, dan kehutanan. Bapak Ibu silakan mengunjungi website kami yaitu www.pustaka. Kami telah menyediakan judul-judul dan bab dengan harga. Bab kolaborasi ini per babnya dimulai dengan harga 150.000 saja, Bapak Ibu. Buku terbit ISBN dan Bapak Ibu mendapatkan e-book, kemudian sertifikat hak dosen, guru atau mahasiswa S2, S3, peneliti dan praktisi pendidikan yang untuk menunjang karir, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada bonus-bonus menarik yang jika Bapak Ibu bergabung ke dalam paket kolaborasi kami, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan buku cetak gratis jika mengajak 2-3 rekan untuk bergabung ke dalam kolaborasi buku kami. Kemudian Bapak Ibu jika berminat untuk menerbitkan buku dengan kami, bisa menghubungi admin kami, nanti kami akan share nomor admin kami. Bapak Ibu silakan berdiskusi dengan admin kami terkait penerbitan buku. Nah, jika Bapak Ibu mengirimkan naskah pada hari ini, kami menyediakan diskon sebesar 10% untuk diskon semua penerbitan, mulai dari paket eksekutif, kemudian paket konversi, paket tulis tunggal, hingga paket tulis basic. Kita memberikan diskon 10% hanya untuk hari ini saja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kami promosi buku melalui website dan melalui Shopee kami. Silakan mengunjungi Shopee kami. Nah, berikut adalah buku dari penulis kami yaitu Bapak Hakun, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu Green Teknologi dalam Industri Pangan. Nah, Bapak Hakun telah menerbitkan buku dengan kami. Ada 2 buku ya Bapak Hakun. Buku Bapak Hakun yang menarik sekali untuk Bapak Ibu Pinang. Bisa mengunjungi link Shopee kami untuk membeli buku karya
karya Bapak Hakun, yang ingin membaca tulisan dari Bapak Hakun, membaca bagaimana sih green teknologi dalam industri pangan kita pada saat ini, begitu ya. Bisa membeli buku Bapak Hakun. Ini Bapak Hakun ada 2 buku, yang pertama dengan judul Green Teknologi dan Industri Pangan, kemudian ada Diversifikasi Pangan Indonesia. Nah, ada 2 buku Bapak Hakun yang bisa rekan-rekan sekalian beli dan membaca tulisan dari Bapak Hakun. Kemudian naskah, kemudian ada pembayaran DP terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan langsung proses editing naskah. Nah, proses penerbitan buku kita ini lebih kurang satu bulan, karena proses editing naskah oleh editor kami itu selama 3-4 hari saja. Kemudian ada proses pengiriman dummy dan proses cek dummy oleh penulis sebelum kita terbitkan ISBN. Kemudian untuk proses ISBN itu selama 7 hari dari pihak Perpusnas, kemudian ada pengurusan haki itu selama 1 hari saja setelah buku terbit ISBN. Nah, buku kita sudah kami akan memberikan komisi 10% kepada Bapak Ibu dari harga penerbitan. Jadi Bapak Ibu cukup mengajak rekan-rekan saja untuk menerbitkan buku kepada kami akan memberikan komisi sebesar 10% ya Bapak Ibu. Silakan untuk menghubungi admin kami, nanti kami akan share nomor admin kami. Baik, diberikan kepada saya. Terima kasih kepada pembicara kami pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan kami Syarifah. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand serta mengaktifkan video dan audionya. Baiklah, kami persilakan untuk Bapak Ibu atau peserta webinar lainnya jika ingin bertanya. Ya, saya mau bertanya. Eko Nurmianto. Raisen gimana Ya, Anda? baik Bapak. Ya Bapak, tidak apa-apa Bapak. Silakan Bapak. Ya. Oke ya. Pertanyaannya yang pertama, apa yang dimaksud dengan green teknologi dalam konteks industri pangan? Dua, sudah ya. Itu sudah saya masukkan di chatting. Bisa dibaca di chat. Oh iya, baik Bapak. Biar Pak kami Hakun, selamat scroll pagi. dulu. Pak Hakun Wira. Ya, saya ini muridnya Pak Hakun Wira. Selamat pagi kembali, Pak. Mohon izin, Pak. Pak Eko, nggih. Siap. Terima kasih sudah hadir, Pak. Nggih. Itu beberapa pertanyaan saya ada di chat ya, Mbak Olivia. Iya, baik Bapak. Biar saya Ingin akan belajar bacakan ulang. banyak dan ingin menulis buku. Ya, ya, sudah saya masukkan ke sana Mbak Nanda. Terima Ya, kasih. baik Terima Bapak. kasih. Nggih, matur nuwun, Pak Eko. Iya. Nggih, guru saya ini. Oke, sami-sami. Nggih. Nggih. Baik Terkait Bapak. ya, Ya, Untuk apa saya pertanyaan ulang dari atau Bapak Dr. Insinyur Eko, eh, tidak apa-apa Bapak. Biar saya saja yang membacakannya Pak. siap? Iya. Baik, kepada Bapak Hakun, untuk pertanyaannya yang pertama ini ada apa yang dimaksud dengan green technology dalam konteks industri pangan? Selanjutnya ada juga mengapa green technology dianggap penting dibandingkan teknologi konvensional yang sudah dipakai selama ini. Mungkin segitu dulu ya Bapak Hakun biar nanti nggak lupa Ya, ya kan Pak. Silakan Bapak. terima kasih Pak Eko, Mbak Nanda ya. Jadi iya. yang seperti saya saya jelaskan tadi, jadi industri green technology ini kenapa kok muncul Pak dalam 1 dekade ini?
Jadi green technology adalah teknologi hijau. Teknologi yang yang pertama tidak merusak lingkungan. Terus kemudian yang kedua, dia tidak meninggalkan jejak di keamanan pangan. Nah, selama ini teknologi ini itu kan ada beberapa permasalahan untuk keamanan pangan. Karena tidak benar-benar bisa menghasilkan premium produk. Yang ketiga adalah teknologi yang minim akan konsumsi energi atau solvent. Nah, inilah lagi makanya kenapa green technology ini naik daun. Karena di era perang Iran sama AS, ini di mana energi ini luar biasa tinggi. Nah, terbukti yang tadi seperti saya presentasikan, jadi kebutuhan akan solventnya dia minimal. Nah, misalnya pemurnian minyak goreng. Kebetulan saya melakukan pemurnian minyak goreng, jadi mengamati industri yang ada sekarang. Jadi itu untuk memurnikan minyak goreng dibutuhkan waktu 3-4 jam menggunakan solvent. Jadi solventnya berlebih dengan pemurnian secara kimia. Nah, terus kemudian saya menciptakan teknologi baru, yaitu microwave yang ada di pasaran. Saya desain sesuai sensor sehingga lebih efektif. Nah, itu ternyata hanya menggunakan waktu pemurnian itu 15-30 menit untuk hasil yang sama dengan pemurnian secara kimia. Sehingga kebutuhan akan solventnya menjadi lebih rendah. Terus kemudian yang kedua, dia kalau konvensional tidak ramah lingkungan. Terbukti apa? Solvent yang digunakan itu dibuang, Pak. Dibuang ke lingkungan. Jadi unfermentally. Nah, itu ada di jurnal saya Aparamata 2016. Jadi saya dan Prof. Gun, supervisor saya menciptakan namanya bedwise solvent extraction. Jadi sebelum microwave pemurnian tetapi solventnya bisa di recovery. Ini juga agak lama, sekitar 4-6 jam, makanya saya modif dengan microwave. Nah, microwave ini adalah green technology sebenarnya. Kenapa? Karena tadi dia waktu yang digunakan sangat-sangat minimal. Tadi kan ada perbandingan komparasinya. Jadi kebutuhan energi dan kebutuhan solventnya ya minimal. Nah, itu yang dinamakan dengan green technology. Belum lagi nanti ada LCA, jadi untuk asesmen di lingkungan, dan LCC asesmen di cost. Nah, itu ada pertanggungjawabannya nanti kalau kita mau ekspor produk kita. Nah, kalau itu tidak lolos maka juga tidak bisa mengekspor. Nah, sekarang masalahnya di dunia itu lagi concern terhadap teknologi yang ramah lingkungan atau yang dinamakan dengan green technology. Begitu Pak Eko. Ye, Oke. terima kasih banyak, Ya, sama-sama, Pak. tambah pengetahuan. Ya, terima kasih. Mohon sarannya Pak. Dengan Salam. masih belajar ini Pak juga saya. Baik, terima kasih Bapak Hakun. Mohon maaf sebelumnya Bapak Eko karena kita ada waktu. Jadi mungkin hanya 2 pertanyaan saja dari Bapak ya Pak. Ya, ye, tidak apa-apa. Terima kasih. Iya, Ya. baik Bapak. Baik, untuk peserta lainnya apabila ada pertanyaan dipersilakan. Izin bertanya, Kak. Iya, baik Ibu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Pak Hakun. Selamat pagi Bu, Ya, sehat Bu. sebenarnya saya bukan dari bidangnya teknik kimia gitu ya, tapi saya melihat presentasinya sangat menarik ya, dan saya sangat salut dengan karya yang Bapak ciptakan dari penelitian ini. Makasih. Ya, jadi saya punya satu pertanyaan, Pak. Eh, Bagaimana sih green teknologi ini dapat mengubah variabilitas bahan baku yang selama ini dianggap limbah, Pak, menjadi sumber daya yang bernilai, sehingga
mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dan memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di Indonesia. Begitu, Pak. Nggih. Terima kasih, Pak. Makasih, pertanyaannya menarik ini Bu, matur nuwun. Nggih. Jadi apa namanya? Ini kebetulan kami lagi melakukan riset, Bu. Jadi ada yang dinamakan dengan limbah TKKS. Nah, TKKS ini harus apa namanya? Dihilangkan dulu ligninnya. Nah, ternyata microwave bikinan saya ini dapat menghilangkan lignin sampai 85% hanya dalam waktu 2 menit. Nah, sedangkan metode konvensional itu membutuhkan 3 sampai 6 jam. Kebetulan di lab kami Bu, ini ada dua dosen mengerjakan, satu pakai konvensional, satu saya menggunakan microwave. Dan yang konvensional itu hanya 50% penurunan ligninnya. Sedangkan saya menghasilkan 85%, dan itu ternyata sangat-sangat menginspirasi apa namanya teman-teman dosen di lab saya itu. Akhirnya memakai ini. Nah, dari penurunan lignin tadi, itu TKKS ini dijadikan makanan mikroorganisme, Bu. Nah, jadi nanti untuk menghasilkan lipid. Nah, lipid tadi, lemak tadi ya, ini ada yang dinamakan dengan saturated fatty acid, lemak jenuh, dan unsaturated fatty acid, atau ada PUFA-nya. Jadi, kalau bindingnya itu lebih dari 2, dinamakan PUFA. Nah, kalau kaya akan saturated fatty acid, ini bisa dinyatakan bisa menjadi biodiesel. Nah, kalau yang kaya adalah UVA-nya, unsaturated, maka bisa dijadikan bioproduk, termasuk makanan. Nah, ini cukup menarik. Nah, kalau ini bisa kita kembangkan, insya Allah ketahanan pangan kita akan tidak bermasalah. Kayak sekarang konsep kebijakan B50 ya Bu ya. Saya bilang tadi gali lubang tutup lubang. Kenapa? Karena menggunakan kelapa sawit. Yang notabene itu adalah bahan baku untuk jadi minyak goreng. Nah, berapa bahan baku yang dibutuhkan menjadi B50 tadi? Nah, itu harus tersolve. Nah, kalau misalnya penelitian saya ini berhasil, jadi untuk menghasilkan biodiesel, ya kita tidak usah menggunakan kelapa sawit. Cukup ini dan terbukti cost-nya lebih rendah daripada menggunakan kelapa sawit tadi. Sehingga ketahanan pangan kita juga aman. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Wah, saya salut sekali. Semoga penelitiannya berhasil karena tentu Ini ini nanti punya efek juga untuk ibu-ibu rumah tangga ya, secara satu. tidak langsung. Ini sangat membantu dan menarik. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baiklah, masih ada satu kali kesempatan lagi untuk bertanya. Baik, untuk peserta webinar yang ingin bertanya, disilakan. Baik, kepada Bapak Rohman, silakan Pak. Mohon maaf Kak, saya boleh Kak off cam Kak ya, karena masih sakit sedikit ini Kak. Iya, tidak Jadi apa-apa Bapak, saya silakan. izin bertanya tentang apa itu yang green technology itu, yang tentang apa itu makro makro Ya, bisa. makronya Bapak itu kan lebih ke ketahanan makanan Pak ya. Jika bisa dilakukan ketahanan makanan, apa bisa kayak apa ya, mempertahankan kayak benda itu agar tidak apa ke benda juga, apa bisa kayak produk ilmiahnya Bapak itu jadi kayak ketahanan benda agar tidak rapuh atau barangnya tidak bisa bertahan lama, apa bisa itu Pak ke benda? Kan sekarang juga lebih ke makanan targetnya. Kalau Bapak apa bisa target ke lebih ke benda? Apakah bisa itu Pak? Sudah itu aja sih Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab langsung ya, Mbak Nanda. Ya Bapak, silakan Pak. Ini sebetulnya bukan kompetensi saya, Pak. Jadi ini adalah
Kalau di lab kami, di lab teknik kimia itu ada namanya nanomaterial sama polimer, Pak. Tapi saya pernah mengerjakan satu riset. Jadi apa namanya pembentukan gelatin dari porang. Ya, selama ini mohon maaf gelatin itu banyak dari babi ya, babi atau sapi. Nah, kebetulan kami menggunakan gelat dari porang. Nah, itu kekuatan tekan sama kekuatan ininya itu ternyata kami menggunakan microwave itu naik gratis, Pak. Kekuatan tekan jadi untuk menjadi gelatin tadi. Nah, tetapi masalahnya kami bukan fokusnya ke sananya, tapi ada potensi. Besar dan besar. Ya, ada Iya, potensi. banyak. Iya. Ada potensi untuk ke sana. Nah, kalau misalnya Pak Roman ingin itu bisa nanti coba kami anukan dengan dosen yang ini ya. Jadi ada fokusnya ke sana. Nah, kebetulan fokus saya ke arah biomedical, jadi senyawa bioaktif tadi sama pemurnian minyak goreng dan seterusnya. Yaitu kami fokuskan ke sana, tapi bisa, kalau menurut saya bisa dari pelajaran penelitian kami terkait orang untuk gelatin, Pak. Jadi itu bisa memperkuat. Jadi karena harus dihilangkan senyawa apa dan harus ditingkatkan senyawa apanya. Sehingga kuat tekannya ini menjadi lebih baik seperti itu, Pak. Itu Pak Roman. Baik Pak, terima kasih. Jadi kayak kesimpulannya itu sebuah benda itu akan bertahan lama kayak biar ada yang barang yang direndahkan, ada yang ditingkatkan Pak, yaitu Ya, ada senyawanya Pak. senyawa. Ya, ada senyawa yang di dalam sampel tadi Iya, yang iya, ditingkatkan dan harus iya, iya. dihilangkan, ada yang dihilangkan. Nah, Iya, baik Pak. itu bisa menggunakan microwave kami, Pak. Seperti itu. Oke. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Hakun dan kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya pada pagi hari ini. Mungkin kami hanya bisa menyediakan 3 pertanyaan saja karena mengingat waktu juga. Eh, Tak terasa juga kita udah di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami, pada Bapak Hakun Wirawata Paramarta STMMT PhD, dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita akhiri, mari kita abadikan momen kita dengan foto bersama. Bagi seluruh peserta, silakan untuk mengaktifkan. Iya, izin Mbak, saya masih ada kendala dalam absen Ya, karena sinyal Ya, Bu. putus-putus. Gimana Mbak? Maaf Ibu, bisa diulangi nih Bu? Iya, saya masih ada kendala dalam absen, nggak bisa akses karena saya berada jauh. Gimana nih Mbak? Iya Ibu, tidak apa Ibu, Bu. Kan nanti mungkin akan kami tutup linknya di jam 11, Bu. Jam 11 atau di-share di grup absennya bisa ya Mbak? Kami sudah meng-share linknya di kolom chat Ibu. Di grup nggak ada ya? Enggak Ibu. Nanti biar kami kirim ulang di Oke. kolom chat ya Bu. Iya, Iya, diberikan di kolom chat, Mbak. Oke. iya tadi saya udah akses tapi ada trouble karena saya berada di jauh di perbatasan dengan Malaysia Pak. Jadi bad sinyal. Bisa Ibu copy aja dulu Bu. Mana tahu nanti linknya udah baik, jaringan Ibu udah baik, bisa langsung masuk aja ke link absennya Bu. Oke, Permisi, Kak. Baik ya Bu. Untuk mengingat waktu, mari saya langsung saja screenshot ya. Saya hitung ya Bapak Ibu. Untuk slide pertama, 1,
2, 3. Baik, untuk slide kedua. Baik. Baik, untuk sesi foto bersama sudah selesai. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Saya Nanda Nazira pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Semoga kita dipertemukan kembali ya Bapak Ibu. Pada Bapak Hakun, terima kasih juga Amin. Bapak yang telah Amin. meluangkan waktunya hari ini. Salam Bapak Ibu sekalian, sudah bisa menginspirasi kita semua, Nggih, matur nuwun. Izin lift Iya, nggih, Bapak terima Ibu. Hadir, Mbak. Iya, terima kasih ya Bapak. Untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absennya ya Bapak. Karena untuk mendapatkan sertifikat kami akan mengambil dari yang mengisi absen. Absen sampai jam 11 ya. Iya Bapak, nanti kami akan menutup link absennya di jam 11 nanti. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Iya Ibu, silakan.